Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Baik, adapun topik yang akan kami bahas adalah observasi terhadap penanganan dan layanan pendampingan masalah hak anak di lapangan. Perkenalkan, nama saya Zuratul Muna. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Amiratudiana dan Syifa Salsabila. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan menjelaskan tentang observasi terhadap penanganan dan layanan pendampingan masalah hak anak di lapangan. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan membutuhkan perlindungan hukum yang khusus dan berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan juga tumbuh kembang anak. Adapun kebutuhan hak setiap anak itu ialah pangan, perlindungan, lingkungan fisik yang tidak terancam, keamanan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan pekerjaan, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan penentuan nasib. P2TP2A sendiri menggolongkan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ke dalam 17 jenis. Di antaranya yaitu KDRT, kejahatan seksual, hak asuh anak, anak berhadapan dengan hukum, penganiayaan anak, anak hilang, trafficking, kekerasan psikis, kasus pendidikan anak, kekerasan fisik, pidana murni, penelantaran tenaga kerja, kenakalan remaja, pencemaran nama baik, narkoba, dan menuntut perjanjian dan pelanggaran HAM. Baik, selanjutnya, pemerintah mengupayakan atau mengatasi permasalahan ini sejak jauh-jauh hari, yaitu dengan membentuk suatu badan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Memperdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa disingkat P2TP2A. P2TP2A dibentuk tidak hanya di provinsi, melainkan juga kabupaten dan kota. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan maupun perlindungan aspek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan pemerintah membentuk suatu badan perlindungan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu, guna memberikan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak. Beberapa ahli mengklasifikasikan tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap anak ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik contohnya seperti menendang, mendorong, memukul, menampar, dan lainnya. Yang kedua ada kekerasan seksual. Contohnya seperti menyentuh bagian luar pakaian, menonton pornografi di depan anak atau meminta anak tersebut untuk menonton tindakan tersebut. Selanjutnya ada kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi. Contohnya adalah melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan korban. Aspek-aspek tentang memahami dan berkaitan dengan kehidupan anak yaitu ada 4 aspek. Yang pertama aspek agama, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek sosiologis, dan yang keempat aspek hukum. Pada aspek hukum ada 4 bagian. Yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang keempat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian hak anak menurut pasal 1 ayat 12 di Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan materi presentasi kelompok kami. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 140 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi 1. Penanganan pengaduan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga rehabilitasi sosial, yang keempat penegakan dan bantuan hukum, dan yang kelima pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan yang terakhir rumah aman atau shelter melalui rujukan secara gratis. Adapun jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Pekanbaru adalah sebagai berikut. Tahun 2015 berjumlah 30 kasus, tahun 2016 berjumlah 11 kasus, dan tahun 2017 berjumlah 23 kasus. Dan selanjutnya tentang faktor penghambat di dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak. 1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga terhadap konsep perlindungan terhadap anak. Dan yang kedua, kendala teknis di lapangan. Baiklah, kesimpulan presentasi dari kelompok kami yaitu pelaksanaan perlindungan terhadap anak diberikan oleh negara guna untuk menjamin tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial agar berjalan secara optimal. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bukanlah hanya tugas negara dan pemerintah saja, bahkan lebih luas negara memberikan tanggung jawab perlindungan terhadap anak juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.